Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama Abang Rezeki Manhulu. Saya mahasiswa dari Stikes Binalita Sugama Medan. Di sini tujuan Abang di sini itu membagikan penyuluhan tentang miopia. Adapun tujuan penyuluhan Abang di sini adik-adik, yang pertama mengetahui pengertian miopia, yang kedua penyebab miopia, yang ketiga tanda dan gejala miopia, yang keempat cara mencegah miopia, dan yang terakhir adik-adik yaitu pengobatan miopia. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Apa sih itu miopia? Nah, jadi adik-adik, pengertian miopia itu yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Nah, di sini adik-adik, contoh miopia itu seperti ketika kita melihat barang atau benda yang dekat itu kelihatan begitu jelas, sementara seketika kita menjauh dari benda tersebut atau melihat benda tersebut dalam jarak jauh, maka benda tersebut agak kabur atau kurang kelihatan. Nah, jadi apabila udah terjadi seperti itu adik-adik, itu sama halnya kita udah terkena penyakit yang namanya miopia. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab miopia? Nah, jadi faktor penyebab miopia adik-adik ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, terbiasa membaca atau menonton dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, ini adik-adik, ini yang ada di foto di atas, adik-adik tahu sendiri, itu contohnya bisa menjadi penyebab kita terkena miopia. Yang selanjutnya adik-adik bisa juga karena faktor genetik. Mungkin orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau neneknya atau kakeknya sudah terkena miopia. Selanjutnya, kurang mendapatkan sinar matahari. Nah, contohnya ini adik-adik, pasti adik-adik ini ada yang sukanya di kamar terus, jarang keluar. Nah, jadi adik-adik, Abang sarankan untuk orang-orang yang suka di kamar, mending kalian keluar adik-adik biar mata kita tidak terkena penyakit yang namanya miopia. Dan yang selanjutnya adik-adik atau yang terakhir yaitu kekurangan vitamin D. Nah, apabila kita kekurangan vitamin D adik-adik, contohnya vitamin D itu kalau kita ambil dari buah-buahan atau sayur-sayuran, contohnya seperti kurang memakan wortel dan juga ubi jalar. Nah, jadi seketika kita kurang juga memakan hal-hal tersebut adik-adik atau juga sayur-sayuran, maka bisa saja juga terjadi pada diri kita yaitu yang namanya penyakit miopia atau rabun jauh. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala dari miopia atau rabun jauh? Nah, jadi adik-adik, tanda dan gejala dari miopia yang pertama, penglihatan buram saat melihat benda dari jauh. Nah, jadi di sini Abang udah menjelaskan tadi pada penjelasan di atas, apabila kita melihat benda terlalu jauh, maka mata kita seakan-akan kayak buram gitu adik-adik, kayak kurang kelihatan seperti gambar di atas. Nah, apabila kita mengalami hal tersebut adik-adik, bisa saja itu menjadi tanda-tanda dari yang namanya miopia. Selanjutnya, mengalami sakit kepala karena mata kelelahan. Contohnya ini adik-adik, seperti mata kita lelah dalam sehari, kita keluar, berkendara, atau segala macam aktivitas sehari-hari, maka mata kita atau kepala kita itu kayak sakit karena mata. Bisa juga adik-adik, bisa juga menjadi itu tanda atau gejalanya. Selanjutnya adik-adik, kesulitan melihat jalan saat berkendara, terlebih-lebih pada malam hari. Nah, di sini pasti ada adik-adik yang suka keluar malam, mungkin karena ada kepentingan. Nah, jadi apabila kita mengalami yang namanya sulit melihat atau seakan-akan kalau ada yang di depan kita itu lawan kendaraan kita kayak buram gitu deh, buram seperti gambar sana, ini contoh mata yang buram deh, maka itu juga bisa menjadi yang namanya tanda dan gejala dari miopia. Selanjutnya adik-adik, tidak menyadari adanya benda jauh. Nah, jadi ini berkaitan dengan penjelasan Abang yang kedua tadi. Seandainya ada benda jauh di sana, kita tidak menyadari bahwa itu ada benda atau tidak, itu dikarenakan juga bisa juga jadi itu karena tanda dan gejala miopia. Selanjutnya adik-adik, sering menggosok mata. Pasti ada di sini adik-adik, kalau lagi kena debu gosok matanya begini. Dan juga ini ada di foto. Untuk lebih jelasnya ada di foto ini adik-adik. Mari kita lihat sama-sama. Nah, selanjutnya, saat melihat televisi harus
duduk terlalu depan layar. Nah, pasti adik-adik ini pasti ada adik-adik ini yang suka nonton televisi. Ini contohnya di gambar ini adik-adik. Ini, nengok televisi terlalu begini terus matanya. Nah, abang sarankan adik-adik untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya, terus-menerus menyipitkan mata saat melihat sesuatu. Nah, contohnya ini adik-adik, kita melihat sesuatu kita selalu begini. Nah, jadi itu juga adik-adik bisa juga menjadi tanda dan gejala dari yang namanya miopia atau rabun jauh. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah yang namanya miopia atau rabun jauh? Nah, jadi adik-adik, cara mencegah miopia atau rabun jauh yang pertama, melakukan pemeriksaan mata secara teratur meskipun tidak merasakan gejala apapun. Nah, jadi adik-adik, abang sarankan ini untuk adik-adik semua dan juga untuk kita semua untuk sering-seringlah melakukan pemeriksaan mata, baik itu kepada dokter atau perawat mata dan juga di klinik, bisa juga di rumah sakit di mana aja fasilitas terdekatnya. Selanjutnya adik-adik, menggunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi mata. Nah, jadi kacamata anti radiasi ini adik-adik tidak perlu harus ada minusnya. Nah, ini contoh kacamata anti radiasi adik-adik. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang baik untuk mata. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya, apa aja sih bang makanan yang baik untuk mata? Nah, jadi abang mengambil contoh makanan yang baik untuk mata adik-adik. Contohnya seperti wortel dan ubi jala, dan juga ada yang lain-lainnya adik-adik. Selanjutnya, memperbanyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Nah, jadi untuk adik-adik semua, abang sarankan nih untuk jangan terlalu mengurung diri di dalam kamar. Kenapa abang katakan demikian? Karena di dalam penjelasan dari atas tadi ada yang namanya kita harus butuh yang namanya sinar matahari. Untuk itu mulai sekarang, karena adik-adik udah mendengarkan penyuluhan ini, untuk lebih tidak mendiamkan diri di dalam ruangan. Selanjutnya adik-adik, apabila ada yang merokok, ini khusus yang merokok adik-adik, jangan sering-sering merokok adik-adik, karena apabila kita sering merokok, kita merokok gini kan ada asapnya adik-adik. Nah, otomatis asap itu bisa saja kena mata kita. Nah, ini contoh-contoh yang merokok adik-adik yang asapnya keluar. Ini lihat di foto tersebut. Selanjutnya adik-adik yaitu pengobatan miopia. Pasti adik-adik bertanya, bagaimana sih bang pengobatan dari miopia atau rabun jauh? Nah, ini adik-adik, pengobatan miopia atau rabun jauh ini ada terbagi menjadi dua bagian adik-adik, dan dalam bagiannya berbeda-beda penjelasannya. Nah, langsung saja adik-adik, yang pertama menggunakan kacamata. Ini lihat nih di atas. Nah, tengok kan ada foto kan yang menggunakan kacamata. Yang kedua operasi lasik. Nah, ini juga di foto. Tengok adik-adik ya, ada di foto kan operasi lasik. Nah, jadi adik-adik kita bahas satu persatu. Nah, menggunakan kacamata ini adik-adik yaitu salah satu cara atau bantuan kepada seseorang yang mengidap yang namanya penyakit miopia untuk melihat sesuatu benda, baik itu yang jauh meskipun yang dekat, untuk lebih jelas. Nah, jadi adik-adik menggunakan kacamata ini bukan dalam arti miopia tersebut atau rabun jauh dalam mata tersebut langsung hilang, bukan adik-adik. Ini menggunakan kacamata ini hanya sebatas seperti meredakan gitu adik-adik, seperti supaya tidak semakin lama semakin hari miopianya itu semakin parah. Tetapi apabila kita menggunakan kacamata adik-adik, maka miopia tersebut tidak terlalu parah atau tidak semakin parah atau semakin meningkat. Dan yang kedua adik-adik, operasi lasik. Nah, jadi operasi lasik ini adik-adik salah satu cara mengatasi miopia yang dapat mengembalikan penglihatan normal pada pengidapnya. Nah, jadi adik-adik, operasi lasik ini hanya jarang-jarang dilakukan karena ada juga yang tidak cocok dilakukan operasi lasik. Nah, jadi operasi lasik ini adik-adik, lihatlah ini di foto adik-adik, operasi lasik ini kayak seperti mengoperasi mata gitu adik-adik, atau mengecilkan bola mata yang ada di dalam mata tersebut supaya penglihatannya tidak rabun atau kurang jelas, supaya penglihatannya lebih jelas lagi. Baik adik-adik, kesimpulan dari materi abang pada siang hari ini yaitu miopia adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Baik, sekian dan terima kasih penyuluhan abang pada siang hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk
menjauhkan apabila ada suatu kebiasaan buruk yang ada pada penyuluhan kakak di atas. Untuk itu adik-adik, jika ada kesalahan, kekurangan dari kata-kata yang abang sampaikan, mohon untuk dimaklumi bersama. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih. Selamat siang.